Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. 11 sampai 14. Efesus pasal yang keempat, 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Semua membaca bersama-sama. Efesus pasal 4, 11 sampai ke-14. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, yang tingkat pertumbuhannya yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mari kita berdoa. Berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan Engkau sudah memberkati jam sebelumnya. Kami bersyukur untuk kesaksian seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh dirubah hidupnya, yang dari motivasinya mengetahui bagaimana menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana melatih lebih banyak pemuda untuk menjadi orang yang berguna, dan pada akhirnya membawa mereka memuncak kepada iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati akan matahari dan semua pekerjaan di dalamnya, juga memberkati akan semua usahawan yang bergumul, yang bersusah payah di dalam tahap yang sulit di dalam krisis moneter ini. Tuhan, hentikan air mata kami, dan Tuhan pikullah segala beban kami, dan Tuhan buka jalan untuk orang-orang yang terjepit di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi di Indonesia, supaya pada satu hari terjadi sesuatu masa yang lebih indah bagi seluruh bangsa ini, sehingga Tuhan lepaskan bangsa ini keluar dari problema-problema yang selama ini sudah menjadi kesulitan besar bagi setiap orang. Dengar doa kami, berkati juga perjuangan orang-orang yang akan mereformasikan seluruh politik Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih junjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, lebih menghormati dan kemerdekaan, kebebasan orang di dalam menjalankan kebenaran, di dalam memilih agama, beriman kepada Tuhan dan bermoral. Tuhan, kiranya Engkau sendiri berkat, Engkau bertakhta di atas takhta yang tinggi, dan Engkau sendiri memimpin seluruh negara ini. Dengar doa kami, berkati mahasiswa yang berjuang, yang mewakili akan hati nurani para bangsa di dalam zaman ini. Dengar doa kami Tuhan. Kami minta Tuhan sendiri juga menyatakan dengan sebenarnya siapa pembuat jahat, siapa yang memprovokasi, siapa yang telah menjadikan masyarakat begitu tidak tenang. Kiranya orang yang baik Tuhan pelihara, orang yang jahat Tuhan nyatakan dan Tuhan cungkilkan keluar dari masyarakat, supaya mereka mendapatkan hukuman yang sepatutnya. Dan sebelum itu kami minta Tuhan juga memberikan pertobatan kepada mereka. Dengar doa kami Tuhan. Kami perserahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita harus banyak berdoa untuk bangsa yang sedang mengalami kelahiran yang banyak berdarah. Sebagaimana seorang yang sudah hamil tua tapi susah melahirkan, terus berdarah. Inilah keadaan demokrasi di Indonesia. Dan berapa panjang hari-hari yang sulit ini kita tidak tahu. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan kalau terlalu banyak memperbolehkan hak asasi manusia berkembang, dan juga terlalu merugikan sekelompok orang jika melihat semua boleh mengutarakan akan kehendak dan kemauan mereka. Namun demikian, Tuhan tidak akan membiarkan begitu banyak rakyat sengsara terus menerus. Tuhan pasti akan buka jalan untuk bangsa yang sebenarnya keempat besarnya di seluruh dunia ini. 200 lebih juta orang
harus selalu kita ingat dan pikir baik-baik. Bukan sekelompok orang kaya, takut mereka itu kehilangan kemuliaan yang pernah ada pada mereka. Barang siapa selalu memikirkan akan mayoritas, dia sendiri pasti tidak menjadi minoritas. Barang siapa selalu memperjuangkan rakyat, dia pasti tidak ditinggalkan oleh zaman. Barang siapa hanya memelihara sekelompok kecil yang elit yang hanya memperhatikan diri sendiri, pasti dibuang oleh sejarah. Ini adalah ajaran yang kita terima daripada masyarakat. Meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, masih ada anugerah umum yang di dalamnya ada pelajaran yang kita harus terima. Saudara-saudara, minggu lalu begitu banyak orang telepon, besok masih ada kebaktian. Tidak, saya tidak pernah mau mengatakan hari esok tidak ada kebaktian. Saya tidak mau mengatakan kita berhenti. Saya dengar radio mengatakan kebaktian-kebaktian sekitar Semanggi, baik yang di Hilton, baik yang di Citraland hotel di situ, dan yang dekat sini, semua berhenti. Saya mengatakan, saya tidak berani mengatakan kalimat itu. Gereja Tuhan, ada gereja yang harus berjalan. Lalu jawaban saya apa? Jawaban, selama saudara bawa mobil sampai di dekat situ tidak bisa masuk, ya pulang saja. Kalau bisa masuk, kita tetap ada kebaktian. Dan saya sebenarnya Sabtu yang lalu, bukan kemarin, saya ingin menginap di hotel sebelah sini, supaya hari Minggu saya tidak dihambat untuk bisa datang. Kalau umpama ada 5 orang yang bisa datang, pendetanya tidak ada. Domba itu akan melihat, gembala ini adalah orang yang menerima gaji saja. Itu adalah gajian, bukan gembala. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan, pagi-pagi saya jalan bisa datang di sini. Dan ternyata minggu lalu saudara ke gereja lain karena tidak tahu bisa jalan. Tidak, saya juga berkata kepada yang datang, engkau tidak lebih baik dari yang lain, hanya Tuhan anugerahkan kita bisa datang. 304 orang yang ikut kebaktian. Itu ada rekor yang paling rendah di dalam 9 tahun lebih, ya. 304 orang. Kebaktian kedua 78 orang, lebih sedikit daripada kebaktian di Singapura yang hampir 90 orang. Itu adalah sejarah minggu lalu. Kalau minggu lalu ada orang datang melihat kebaktian, meskipun tidak banyak orang, tapi semangatnya dan mutu kebaktiannya sama seperti biasa. Baru engkau mengetahui kuantitas bukan paling penting, kualitas lebih penting. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah kira-kira lebih 2 bulan berbicara tentang bersatu di dalam Tuhan dan bagaimana melihat gereja. Ini seluruhnya adalah doktrin dari eklesiologi, doktrin kegerejaan, doktrin Allah, doktrin Tritunggal, doktrin predestinasi, doktrin dosa, doktrin akan kristologi, doktrin keselamatan, doktrin pilihan, doktrin begitu banyak. Dan saudara-saudara, saya hampir tidak pernah memberikan ceramah atau seminar mengenai doktrin kegerejaan. Dan inilah fatsalnya yang banyak bicara tentang kegerejaan. Kita telah membicarakan 5 jabatan gerejawi yang langsung dikaruniakan oleh Kristus kepada gereja segala abad. Gereja yang kudus dan am, tidak bisa tidak ada rasul dan nabi sebagai dasar. Karena disitulah iman kita didirikan. Gereja segala zaman tidak bisa tidak ada penginjil, gembala, dan guru. Karena penginjillah yang memberitakan keselamatan Tuhan, pengampunan Tuhan, dan mengumpulkan orang dosa kembali menjadi milik Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Lalu pendeta-pendeta menggembalakan mereka dengan firman. Dan saudara-saudara, pengajar-pengajar yang lain akan mengketat dan membawa mereka menuju kepada kedewasaan pengertian firman Tuhan. Saudara-saudara, 5 jabatan ini sedikit berbeda dengan apa yang kita lihat di dalam keadaan dunia sekarang. Gereja-gereja sekarang yang kita pentingkan itu ada pendeta, ada majelis, ada penatua sebagai jabatan-jabatan yang lebih konkret. Tetapi kita lihat itu kebanyakan yang dimengerti oleh gereja sekarang adalah konsep-konsep yang sangat dipengaruhi oleh sejarah dan dipengaruhi oleh realita yang praktis. Saya minta reform teologi, selalu kita pikir yang dianggap praktis itu bukan yang sehari-hari yang kita lihat di sekitar kita.
Itu bukan praktis. Reform teologi mengatakan praktis. Berarti semua di rencana Allah yang kita mungkin mengalami secara pribadi dalam pimpinan Roh Kudus, itu praktis. Jadi doktrin praktis. Kegagalan praktis. Predestinasi praktis. Kristus mati bagi kita praktis. Darah dia mengampuni dosa kita praktis. Semua doktrin yang dianggap itu doktrin tidak penting, justru di dalam gereja reform itu penting sekali. Karena tidak ada dasar itu, semua yang praktis tidak berarah. Maka majelis penatua itu adalah pelayanan, jabatan administrasi dan organisasi. Tetapi itu tidak mendirikan iman, kepercayaan, hubungan kita dengan Tuhan dan sesuatu pertanggungjawaban rohani. Saudara-saudara, itu adalah pengurusan di dalam administratif dan organisatoris. Tetapi 5 jabatan ini adalah langsung membentuk kerohanian, iman, kepercayaan, dan sesuatu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, pendeta, guru, penginjil, ini 3 yang setiap zaman harus ada. Tidak boleh tidak ada. Dan urutannya begitu jelas. Pemberita-pemberita Injil di depan, pengembala-pengembala di tengah, dan pengajar-pengajar sesudah itu. Saudara-saudara, berarti kita satu kali diinjili, maka seumur hidup kita harus digembalakan. Satu kali menerima Yesus Kristus, sisa hidup dari titik permulaan itu sampai Kristus datang kembali. Kalau kita masih hidup, maka adalah sisa hidup setelah kita menerima Yesus. Kita harus dididik terus menerus. Itu sebab gereja yang tidak mementingkan pengajaran adalah gereja yang tidak pernah maju di dalam pengertian dan di dalam pengetahuan tentang kebenaran Tuhan. Itu sebab setelah 5 ini dibicarakan, maka Paulus mengatakan supaya melengkapi orang kudus di dalam pelayanan. Berarti pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, dan guru-guru bukan memonopoli pelayanan. Saudara-saudara, gereja bukan tempat di mana kita melihat beberapa orang yang mendapatkan bakat khusus dari Tuhan untuk memamerkan kebolehan mereka, lalu kita menjadi penonton. Saudara-saudara, ada orang mengatakan gereja seperti lapangan sepak bola. Lalu orang-orang itu sekeliling di situ melihat pendeta-pendetanya yang sepak bola. Sesudah selesai, boleh juga ini. Kalau tidak baik, pergi kota lain, lihat sepak bola yang lain. Yang main lebih baik yang di mana. Itu macam pertama, tidak benar itu. Kedua, ada orang mengatakan gereja itu seperti bus. Lalu pendetanya itu sopir yang mati-matian buka mata melihat ini jalan bahaya, tidak. Yang lain boleh tidur semua, saudara-saudara. Jadi serahkan dia yang ada rebues, dia yang setir, dia yang mengemudi. Kita ngantuk nanti sudah sampai baru kita kerjakan. Gereja bukan lapangan sepak bola. Gereja bukan bus di mana penumpang-penumpang yang tidur. Gereja adalah satu tempat di mana seluruh anggota bersama-sama melayani. Dan pelayanan di dalam intern perlu cinta kasih dan kebenaran Tuhan. Pelayanan keluar membutuhkan kuasa Roh Kudus dan berita Tuhan yang kuat di dalam hidup suci yang memadai. Saudara-saudara, jadi kita mempunyai pelayanan di dalam dan pelayanan di luar. Di sini dikatakan melengkapi orang suci. Saya mengatakan minggu lalu di kebaktian kedua, saudara mau masuk gereja sini, atau saudara mau pindah ke gereja lain, tidak ada orang yang melarang. Gereja ini tidak pernah menghasut atau merayu supaya orang keluar dari gereja lain ke sini. Tidak. Kita tidak dipanggil untuk itu. Tapi gereja ini adalah gereja di mana kita memberikan firman, menyatakan kehendak, melayani dengan kebenaran Tuhan. Lalu Tuhan bagaimana mengirim orang datang, itu adalah urusan dia sama Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi kalau saudara datang kenapa? Saya tanya pula, kalau saudara pergi kenapa? Saudara pergi atau saudara datang karena tidak cocok dengan cara khotbah, tidak cocok dengan sifat pendeta, tidak cocok dengan cara orang lain di sini. Itu semua soal yang paling tidak penting. Yang paling penting adalah saudara ke sini, saudara rasa di sini adalah tubuh Kristus. Saudara rasa di sini ada pelayanan. Saudara rasa di sini ada kebenaran. Saudara rasa di sini sudah bertumbuh.
Kalau saudara rasa di sini tempat engkau bertumbuh, silakan datang. Kalau saudara rasa di sini tidak bisa bertumbuh, silakan pergi. Kalau saudara rasa tempat lain bisa memberikan makanan lebih baik, memberikan pertumbuhan lebih sehat, silakan pindah. Karena itu adalah sesuatu gereja yang kudus dan am yang kita utamakan. Bukan kelompok saya, denominasi saya, gereja saya. Barang siapa yang mengatakan saya ikut gereja patung, itu kurang benar. Ada gereja Tuhan yang sementara sebelum patung mati dia masih kerja di situ. Itu yang benar. Ini tubuh Kristus. Jadi Alkitab memakai kepada kita istilah yang paling tepat adalah supaya kita bersama-sama bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang tubuh yang dipakai oleh Tuhan sendiri untuk mengerti gereja dan hidup gerejawi, maka kita mengetahui di dalam tubuh kita sebenarnya tidak boleh ada organ yang tidak berfungsi. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan di dalam tubuh kita tidak ada organ yang tidak berfungsi. Saya hanya mengatakan sebenarnya tidak boleh ada organ yang tidak berfungsi. Maksudnya semua organ yang diciptakan oleh Tuhan seharusnya mempunyai fungsi tersendiri satu persatu. Saudara-saudara, orang-orang evolusi pada abad ke-19 akhir, khususnya seorang bernama Ernest Haeckel dari Jerman, mengatakan bahwa organ-organ di dalam tubuh manusia ada 96 macam yang tidak ada gunanya. Itu membuktikan evolusi benar. Maka dari teori Ernest Haeckel itu menggoncangkan banyak orang intelek menganggap kalau demikian ciptaan Allah itu teori yang lama. Evolusi alamiah itu teori ilmiah, itu teori saintifik, itu teori yang baru. Maka 96 macam yang tidak guna itu boleh dibuang. Dan yang paling biasa, paling banyak kita melihat yang dibuang orang tetap tidak mati, yaitu usus buntu, amander, dan empedu. Saudara-saudara, itu gallbladders itu boleh dibuang. Dan itu juga, itu usus buntu, amander kalau dibuang orang masih hidup, berarti tidak perlu ada. Kalau begini, mengapa Tuhan kasih amander di sini? Mengapa Tuhan kasih akan empedu? Mengapa Tuhan kasih akan usus buntu? Kan boleh dibuang kan? Kalau boleh buang berarti tidak berfungsi. Tidak, saudara-saudara. Pada waktu kira-kira 30 tahunan setelah teori itu berkembang, banyak orang tidak tahu bagaimana jawabnya. Tapi abad ke-20, pada waktu penyelidikan lebih tuntas lagi, akhirnya menemukan tidak ada satu organ yang tidak gunanya. Wah, cilaka. Kalau semua berguna, saya sudah tidak ada usus buntu, bagaimana? Saudara-saudara, yang tidak ada usus buntu, tidak usah takut. Yang sudah tidak ada amander, tidak usah takut. Nyonya saya tidak ada amander, sampai sini sehat-sehat. Nah, dari umur belasan tahun sudah diambil, sampai sekarang sehat-sehat, bagus-bagus, tidak apa-apa. Dan dia mungkin paling sehat di antara keluarga saya. Nah, kalau begini, apa artinya semua yang dibuang tadinya ada fungsinya? Saudara-saudara, usus buntu ditemukan ada fungsinya pada waktu masih kecil sekali. Ya, khususnya sebelum keluar daripada rahim. Itu bayi yang kecil itu, usus buntu mengeluarkan semacam cairan yang membuat keseimbangan tubuh di dalam kesehatan. Demikian amander pada waktu anak-anak itu mempunyai fungsinya. Dan sebenarnya empedu sampai engkau tua masih mengeluarkan semacam cair untuk membuat digestion dari minyak oil itu bisa menjadi lebih baik. Itu semua ada fungsinya. Berarti Allah tidak menempatkan di dalam tubuh kita barang-barang yang tidak gunanya. Saudara-saudara, semua ada gunanya. Itulah sebab semua itu berfungsi membentuk sebagai satu tubuh yang utuh. Dengan demikian Tuhan Allah, Sang Pencipta manusia, memakai perumpamaan ini untuk menyatakan apa itu gereja. Gereja ada gereja, karena gereja adalah tubuh. Kalau gereja ada tubuh, maka gereja ini memerlukan kesadaran setiap sel sebelum dia harus diganti, sebelum dia di dalam regenerasi, dia harus melunaskan akan fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, masing-masing
menemukan diri dan mengetahui akan talenta, lalu melaksanakan tugas di dalam talenta sesuai dengan panggilan yang ada pada dia. Itulah kewajiban sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, Plato mengatakan masing-masing menemukan talenta yang ada secara alamiah, lalu masing-masing menjalankan sesuai talenta yang ada. Itu namanya keadilan. Ini filsafat Plato adalah filsafat di dalam Greka yang memberikan definisi keadilan yang sangat baik. Tetapi di dalam kitab suci jauh melampaui akan hal itu. Dan saudara-saudara, fungsi tubuh dengan semua organ yang ada berarti harus kerja sama di dalam sinkronisasi. Sinkronisasi bukan hanya di dalam satu golongan atau satu tempat, tapi dilihat daripada sesuatu makro view, pandangan yang lebih luas, yang menyeluruh, yaitu tubuh Kristus yang kudus dan am. Nah saudara-saudara, sebagaimana saya sudah tekankan dari mimbar ini, bukan semua yang berani memasang pelang gereja, kita harus akui dia sebagai gereja. Sehingga kita tidak terjebak di dalam teori yang mungkin memojokkan dan mengkontradiktifkan kita. Misalnya Stephen Tong kalau mengatakan tubuh Kristus masing-masing harus sinkronisasi, kenapakah gereja Reform tidak gampang kerja sama dengan gereja yang lain? Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan kalimat itu, seolah-olah engkau sudah mengatakan semua yang berani masang pelang gereja itu sudah gereja. Tapi gereja disebut gereja, ada definisinya gereja, ada ajarannya gereja, ada patokan gereja, ada kriterianya gereja yang tidak boleh sembarangan. Saudara-saudara, di dalam masyarakat engkau buka pabrik sembarangan akan ditutup oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Misalnya, kalau di Amerika ditemukan yang jual sirup, pakainya warna adalah warna untuk itu tekstil yang tidak boleh dimakan, pabrik itu akan ditutup. Tetapi negara-negara yang tidak bertanggung jawab, itu pokoknya warna, lalu tambah uang sogok sedikit, semua boleh jalan. Itu namanya pabrik, tetapi itu pabrik yang tidak sah bagi saya. Karena dia tidak mempunyai sesuatu filsafat perdagangan, perindustrian yang mementingkan Tuhan dan manusia. Nah saudara-saudara, itulah maksud saya. Jadi siapa yang bisa cok gereja, pasang istilah gereja, lalu saya harus kerja sama dengan dia, saya tidak mau. Karena apa? Kita bertanggung jawab kepada kebenaran Tuhan, bukan bertanggung jawab kepada istilah yang sudah diperalat. Kita bersatu, kita semua saudara dalam Tuhan, kita bersaudara dalam. Ke orang-orang yang suka nyanyi lagu itu, kalau orang ke gereja mereka nyanyi, tapi mereka tidak ke gereja orang lain. Saudara mesti pikir baik-baik. Saudara jangan kira, wah kelihatan betul juga ya, benar juga. Saudara-saudara, perhatikan. Kemarin ada seorang tanya, mengapakah ada pendeta yang bilang, you ada roh kotor, saya mau usir engkau keluar. Bagaimana jawaban Pak Stephen Tong? Saya menjawab, di dalam kitab suci, roh najis yang diusir keluar dari Yesus Kristus selalu terdapat pada orang-orang yang tidak beres, orang yang lebih parah dari orang yang sakit jiwa, dan orang-orang seperti yang di Kerasim, yang berada di Dekapolis, yang tidur di kuburan, lalu dia mempunyai kekuatan 5 hal yang melebihi daripada orang-orang sakit jiwa, sehingga kita bisa mengatakan ini kerasukan setan. Misalnya, pertama, dia mempunyai suara bukan suara pribadi. Laki keluar suara perempuan, atau perempuan keluar suara laki, atau orang dewasa keluar suara anak kecil, atau orang remaja keluar suara orang tua. Itu berarti bukan dia di dalamnya. Kedua, kalau dia mempunyai sesuatu kumat yang selalu ada jangka waktunya, jam sore berapa atau malam jam berapa kumat, ini gejala yang kedua. Ketiga, setiap kali dengar nama Yesus dia pegang, dia tidak mau dengar, jangan, atau dia teriak. Nah ini berarti ada roh lain di dalam dirinya. Keempat, dia mempunyai kekuatan supranatural sampai rantai pun ditatakan, sampai dia luka luar biasa, atau memukul diri dengan batu sampai seluruh tubuh penuh dengan luka, tapi dia tetap mempunyai kekuatan. Ini keempat. Dan kelima adalah dia seorang yang tidak mau hidup dengan orang biasa, dan dia menyendiri dan hidupnya aneh sekali. Beberapa hal ini membuktikan ada halnya dia sama orang-orang yang
sakit jiwa berbeda. Dan kadang-kadang mempunyai gejala lagi yang lain, yaitu kalau dia mendengarkan tentang ada orang mau mendoakan dia mengetahui siapa mau datang dan sebagainya. Ini gejala-gejala demikian memisahkan, membedakan yang sakit jiwa dan yang dirasuk setan. Nah, itu perlu dikeluarkan roh setan, roh yang kotor. Tetapi pendeta-pendeta sekarang ini selalu mau mengusir roh setan keluar dari orang Kristen, bukan orang di luar. Nah, saudara, ini berbeda sekali. Jikalau dia beliau, saya lihat ada roh congkak di dalam hatimu, ada roh ngantuk di dalam hatimu, ada roh Cina di hati, saya akan keluarkan engkau. Justru mereka mencari orang Kristen untuk dikeluarkan roh. Kalau itu orang Kristen, dalamnya ada roh kotor. Kalau Kristen tidak ada roh kudus, atau ada roh kudus. Kalau ada roh kudus, maka roh kudus sama roh setan barengan di situ. Kamarnya sebelah-sebelah, lalu dia usir yang jahat begitu. Itu pendeta-pendeta begini itu, apakah dia mengerti Alkitab? Saudara, kitab suci mengatakan ada roh najis yang perlu dikeluar. Itu berada di mana? Dan sekarang orang yang belum Kristen, banyak orang yang hidupnya mengikuti akan roh di angkasa, yang sedang memimpin mereka hidup dengan nafsu. Mereka kenapa tidak berani keluarkan? Jadi dari beberapa gejala kita mengatakan itu adalah semacam tafsiran kitab suci yang sembarangan, yang tidak mengerti kitab suci, tapi dengan kekuasaan yang seperti hebat luar biasa, menjadi penipuan di dalam kalangan Kristen. Apakah kita harus bersatu? Saudara, kita bersatu di dalam hal apa? Kita bertumbuh di dalam hal apa? Ini menjadi sasaran yang penting. Mari kita membaca bersama-sama. Sekali lagi, Efesus pasal keempat. Saudara sudah membaca bersama-sama. Efesus pasal keempat, kita membaca ayat yang ke-12. Saudara-saudara, Efesus pasal 4 ayat ke-12. Di sini dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13 semua membaca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini kita melihat akan beberapa hal. Pertama, yaitu sampai. Istilah sampai ditekankan oleh khususnya itu F.F. Bruce. Dia mengatakan istilah ini menunjukkan bahwa tujuan itu harus ditetapkan. Jadi mendirikan gereja kenapa? Mengapa ada gereja? Mengapa ada pendeta? Mengapa ada guru? Mengapa ada pemberita-pemberita Injil? Supaya dilengkapi. Dilengkapi untuk apa? Untuk pelayanan. Karena apa? Karena ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kudus dan am. Gereja yang semua organ berfungsi. Itu ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Yaitu tujuannya kita melihat di sini. Sampai mereka bersatu di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, ada tujuannya. Kita terus mendidik, terus mengajar, terus mengembala, terus memberitakan Injil. Tujuan adalah semua orang melayani sehingga akhirnya kita bersatu di dalam kebenaran. Berarti persatuan itu bukan semacam gabungan organisatoris. Unity is not union, and union is not unity. Saudara-saudara, bergabung, asal semua jadi satu di bawah satu atap, itu bukan persatuan. Itu adalah campur bauran. Itu adalah semua dikumpulkan di dalam satu tong sampah. Itu bukan persatuan. Yang disebut persatuan itu unity, tapi bukan union. Union is not unity, unity is not union. Gabungan bukan persatuan, persatuan bukan gabungan. Maka kalau saudara perhatikan, Yesus berdoa, Tuhan biar mereka boleh bersatu seperti kami adalah bersatu, anak dan bapa bersatu. Saudara, seperti di situ bukan sama, tetapi seperti. Karena persatuan antara Allah dan Bapa itu persatuan substansial, persatuan esensial, persatuan di dalam zat ilahi yang sama. Dan kita bersatu itu antara kita dan kita. Mempunyai persatuan memang antara manusia dan manusia. Tapi kita dengan Tuhan Allah bersatu. Itu persatuan gabungan. Persatuan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persatuan daripada itu unity di dalam esensial dan substansial. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan sampai kita bersatu. Berarti orang-orang beriman, orang-orang berkebenaran, orang-orang mengerti firman bersatu.
bersatu di dalam nama Tuhan, bersatu di dalam kebenaran Tuhan, bersatu di dalam firman Tuhan, bukan bersatu di dalam satu wadah, di dalam satu masyarakat. Pokoknya yang nama Kristen semua bersatu. Saudara-saudara, kita perlu membedakan itu. Kalau tidak, maka sulit sekali. Di dalam peribahasa Tionghoa mengatakan Tong Chuang Yi Meng. Saudara-saudara, sama-sama di atas tempat tidur, tapi mimpinya lain-lain. Nah saudara, itu bukan bersatu. Kalau suami tidur di tempat tidur ini, istri tidur di tempat ini, tapi suaminya mimpinya pacar yang lain, istrinya mimpinya suami orang lain. Mereka tidur bersama, tapi pikirannya itu apa itu? Itu adalah binatang yang berbentuk manusia sedang kumpul. Itu namanya bukan bersatu. Bersatu adalah di dalam aku adalah kamu, di dalam kamu adalah aku. Itu bukan gabungan, itu bersatu. Di dalam sejarah sastra Tionghoa, kalau saya tidak ingat salah, mungkin dinasti Sung, yaitu kira-kira 900 tahun yang 800 tahun yang lalu sampai 900, ada seorang menulis satu syair. Aku adalah suatu gumpalan daripada tanah liat. Engkau juga ada segumpalan tanah liat. Dua ini sama-sama tanah liat. Lalu dua itu dikumpulkan jadi satu. Lalu dijadikan seluruhnya campur aduk sampai tidak ada engkau, tidak aku. Lalu dibagikan lagi. Jadi sesudah itu engkau tetap engkau, aku tetap engkau, aku tetap aku. Tapi dalam aku ada kamu, dalam engkau ada aku. Itu syair yang indah sekali, saudara-saudara. Dan di situ mempunyai pengertian persatuan lain dengan gabungan. Union is not unity, unity is not union, saudara-saudara. Tetapi kalau kita balikkan, suami istri beda, pindah tempat tidur, mimpinya sama, lebih baik daripada suami istri tempat tidur sama, mimpinya lain. Ikut saya yuk, 1, 2, 3. Suami istri yang beda tempat tidur, mimpinya sama, lebih baik daripada tempat tidur sama, mimpi yang lain. Di Manila ada seorang yang saya kenal, suaminya makin tua makin takut panas, istrinya makin tua makin takut dingin. Jadi saya tanya, sudah umur 70, saya tanya bagaimana ya? Aduh, suami saya Pak Tong, kalau tidur 4 AC, 1 AC 1 PK, 4 PK baru dia tidur enak. Saya jangan bilang 1 PK, setengah PK sudah mati gua. Jadi bagaimana? Akhirnya dia tidur sebelah, suruh orang pasang 4 AC. Saya tidur sini cuma setengah PK saja, sudah buat saya kedinginan. Kita pisah tempat, pisah kamar, tetapi kita tetap saling mencintai, saudara-saudara. Jadi saya minta saudara perhatikan, union is not unity, and unity is not union. Union without unity is useless. Itu namanya 3U formula, saudara-saudara. Union without unity is useless. Semua, union without unity is useless. U ya, saudara-saudara. 3U. Di sini kita melihat kita bersatu di dalam apa? Bersatu di dalam kebenaran. Bersatu di dalam firman. Ini yang menjadi penting. Saya harap seluruh orang Kristen dididik dengan baik. Saya harap semua yang menamakan diri gereja betul-betul belajar. Sesuai kita bersatu di dalam kebenaran, bersatu dalam pengertian firman. Bukan bersatu karena saya pendeta. Kenapa engkau tidak mau mengaku? Kenapa engkau tidak menjadikan saya sebagai pendeta yang boleh diakui sebagai engkau? Saudara-saudara, yang menganggap pendeta banyak. Dan ada pendeta yang tidak mau belajar apa-apa, bahkan mereka menganggap diri sudah laku. Dan dia sombong sekali di Jakarta mengatakan, saya meskipun tidak belajar, saya pendeta yang bisa menghina semua pendeta, karena saya lebih hebat dari yang lain-lain. Kalimat seperti ini membuktikan dia tidak mengerti apa itu bersatu di dalam kebenaran. Hanya bersatu di nama-nama kosong. Bersatu di dalam nama-nama kosong tidak ada artinya. Kalau orang semua mengaku dia anakmu, engkau menampung semua? Tidak, bukan? Engkau hanya menampung kalau dia memang daram. Kalau dia memang adalah hasil hubungan engkau dengan istrimu yang sah, baru itu anakmu. Tidak bisa engkau semua yang mengaku anak, semua anak.
Semua mengaku keluarga, semua mengaku anak dengan tulisan saya anakmu, saya harus membayar dia. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itu sebab kita harus mengerti prinsip Alkitab. Di sini katakan sampai mereka semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman, bukan kesatuan wadah, bukan kesatuan organisasi. Saudara-saudara, WCC, World Council of Churches, menginginkan supaya seluruh dunia bersatu gerejanya dengan cara wadahnya WCC. Tapi setelah dari tahun 50-an mereka mulai WCC sampai tahun 85, lalu WCC mulai menjadi sedikit kecewa. Ada satu makalah mereka yang saya baca mengatakan, "Hei Petrus, jangan lupa bahwa Paulus sudah tunggu lama di sini. Yohanes yang tua pun sudah pelan-pelan jalan hampir sampai. Mengapa si Petrus masih belum bergerak?" Nah, saudara-saudara, maksudnya gereja ortodoks itu diwakili oleh Yohanes. Gereja Protestan diwakili oleh Paulus. Dan gereja Katolik diwakili oleh Petrus. Mengatakan Paulus sudah tunggu lama di sini. Lalu Yohanes yang tua sudah lambat-lambat tapi mulai menuju ke sini. Kenapa Sang Petrus masih duduk di situ, tidak mau datang? Maksudnya kita berjuang untuk persatuan sehingga Protestan semua sudah menjadi satu dan Ortodoks sudah masuk. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu pikiran mereka mau menjadi wadah di mana seluruh dunia menjadi satu karena mereka memperalat ayat Yesus berkata, "Tuhan, biarlah mereka bersatu." Apakah Yesus mengatakan biarlah mereka bersatu? Ya, Allah Bapa adalah persatuan yang tidak ada syarat. Bukan, tidak pernah. Di situ diajar dengan benar, di dalam namamu, di dalam kebenaran, di dalam firmanmu, engkau bersatu. Persatuan di dalam firman dan kebenaran, itu persatuan yang sejati. Persatuan organisasi, persatuan wadah, persatuan karena sama-sama mempunyai musuh, itu persatuan yang tidak berarti. Saudara-saudara, kita harus mengetahui kita boleh kerjasama di dalam hal apa kepada siapapun, tapi kita tidak bisa bersatu di dalam hal apa kepada siapapun. Itu ada dua, ada lapisan-lapisannya. Misalnya, di dalam hal kita membagi beras kepada orang miskin. Di dalam hal kita membuat sesuatu program yang memberkati orang-orang yang banyak di dalam kesulitan monitor ini. Maka kita boleh bekerja sama dengan semua gereja. Yang namanya diri gereja. Semua orang Kristen, bahkan yang bukan Kristen pun. Kita boleh bekerja. Saudara-saudara, tidak ada salahnya. Itu sebagai orang-orang yang beragama, bergabung bersatu. Itu sesuatu gabungan. Tapi kesatuan gerejawi yang bersifat rohania menurut di sini adalah bersatu di dalam iman. Nah, ini berbeda. Nah, saudara-saudara, kalau orang mengatakan kita terlalu sempit tidak mau kerja dengan semua, itu salah. Karena kita mengetahui di dalam hal apa kita bersatu, di dalam hal apa kita berkooperasi, di dalam hal apa kita boleh buka tangan lebar-lebar untuk kerjasama dengan semua orang. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam iman kepercayaan doktrin pun kita tidak ada esensi dan tidak ada prinsipnya sendiri, kita buka tangan untuk semua, itu bukan lagi Kristen. Saudara-saudara, Kristen adalah Kristen karena Kristen percaya wujudnya wahyu Allah dan kebenaran. Seluruh firman yang diwahyukan, perjanjian yang lama dan perjanjian baru, itu diklimakskan di dalam Kristus. Maka kita menganggap dia sebagai Tuhan. Itu Kristen. Itu penting sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam hal-hal yang lain tentang firman, makin engkau belajar, engkau makin jelas, makin mengetahui. Tapi sayangnya sekarang banyak orang Kristen, pokoknya minggu ke gereja, hari lain tidak peduli. Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa maju kalau engkau tidak mau belajar lagi? Inilah satu-satunya gereja yang mendirikan sekolah teologi reform Injil untuk awam. Satu-satunya gereja ada kesempatan engkau boleh belajar baik-baik. Tapi engkau tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau baca buku pun daripada hasil-hasil daripada seminar dan sebagainya. Bagaimana kau bisa maju? Doa tidak mau, baca tidak mau. Maunya saya sudah Kristen, jadi pemimpin Kristen. Kalau mungkin langsung cepat-cepat jadi majelis. Saudara-saudara, itu pikiran yang luar biasa jeleknya. Saudara, jangan kira di masyarakat engkau hebat, di gereja engkau juga harus hebat. Tidak. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tempat di mana kesatuan itu dipupuk melalui iman kepercayaan. Maka pemberita-pemberita Injil
gembala-gembala, dan guru-guru dikaruniakan Kristus untuk melengkapi orang-orang suci di dalam pelayanan, supaya sampai mereka bersatu, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara-saudara, pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini sudah menjadi bahan pokok doa Paulus di dalam fase pertama. Aku berlutut bagimu, hai orang di Efesus. Aku berdoa kepada Bapa dengan melututkan diri. Ini suatu sikap doa yang paling rendah hati di hadapan Tuhan. Berlutut sampai di hadapan Tuhan, kepalanya jatuh di pada lututnya. Minta kepada Tuhan supaya mereka benar-benar atau mengenal Kristus dengan pengenalan yang sejati. The true understanding of Christ. Mengenal Kristus secara pengertian sejati. Di dalam ayat itu sudah mengandung pengertian bahwa banyak orang mengerti Kristus secara tidak sejati. Pengetahuannya tidak murni, pengetahuan tidak sejati, bukan benar-benar. Pengertian yang tidak benar sama pengertian benar berbeda. Paulus berdoa supaya kamu mengerti, mengetahui, mengenal Kristus. Mengenal secara pengenalan yang sejati. Saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan, nah ini loh, ini yang asli, berarti secara implisit dia sudah mengatakan di pasar sudah banyak barang palsu. Saudara-saudara, kalau dia mengatakan ini palsu, mungkin dia menjadikan selalu menimbulkan kebencian terlalu banyak. Meskipun dia berhak, karena dia yang bikin yang asli. Orang yang palsu dia boleh menuntut. Tapi dia mengatakan ini loh yang asli, ini loh yang sungguh. Paulus berdoa, saya minta Tuhan mengkaruniakan engkau roh yang mengwahyukan itu, supaya kamu boleh mengenal Kristus dengan sejati. Sama dengan ayat ini. Jadi ini muncul lagi persatuan yang dibicarakan pada bagian pertama pasal keempat, muncul di dalam pasal ke-13 lagi. Demikian tentang itu kesejatian pengenalan kepada Kristus di pasal pertama, muncul lagi di pasal keempat. Ini semua sinkron menjadi satu. Dari permulaan sampai akhir, ayat berayat terus menerus, kait mengkait, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Gereja Tuhan menjadi gereja yang bertanggung jawab. Gereja Tuhan menjadi gereja yang setiap anggota dilatih, setiap anggota melayani, setiap anggota diperlengkapi, setiap anggota menjadi sempurna. Dan bukan kesempurnaan pribadi saja, kesempurnaan daripada seluruh gereja. Itu sebab kita lihat di sini ada 4 hal. Pertama, bersatu di dalam iman atau firman. Kedua, mengenal anak Allah dengan sungguh-sungguh. Mengenal anak Allah, yaitu pengertian kristologi. Saudara-saudara, seorang bernama Pascal, Blaise Pascal, yang menemukan kalkulator pertama di dalam sejarah. Seorang ahli filsafat, ahli agama, ahli matematika yang terkemuka di Prancis pada abad ke-18. Dia mengatakan, no one can know Christ more than his love to Christ. Tidak ada orang bisa mengerti Kristus lebih daripada cinta dia terhadap Kristus. Kalimat itu saya merenungkan, saya memikirkan lama, dan saya akhirnya harus mengiyakan betul. Saudara-saudara, kalau kita tidak mencintai Tuhan, tapi kita belajar teologi kristologi, mungkin. Engkau belajar teologi Kristus, inkarnasi Kristus, dui sifat Kristus, ini Kristus, semua belajar, oke, engkau sudah mengerti Kristus. Di dalam Alkitab, pengertian kognitif itu bukan pengertian. Pengertian sejati adalah pengertian hubungan. Saudara-saudara, engkau mengerti istrimu setelah engkau menikah, setelah engkau berhubungan seks dengan dia. Pengertian itu bukan bahasa dari buku. Pengertian bukan daripada percakapan. Pengertian daripada satu persatuan yang lebih intim, sampai tidak mungkin lebih intim lagi. Itu pengertian yang sesungguhnya. Nah, ini yang dipakai di Alkitab. Pada waktu Alkitab mengatakan, maka Adam mengenal Hawa. Istilah kenal itu di dalam bahasa Ibraninya bukan kenal otak, tapi kenal karena sudah hubungan dengan dia. Saudara-saudara, demikian pengertian daripada Blaise Pascal itu benar. Kalau orang itu mengerti Kristus, dia pengertian tidak mungkin melampaui cinta kasihnya.
Berarti karena mencintai Kristus, sehingga hubungan dengan Kristus begitu erat, begitu intim. Pengertian itu berdasarkan dan bersejajar dengan cinta kasih terhadap Kristus. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, maka ini yang kedua. Pertama, bersatu di dalam firman. Kedua, mengerti. Kalau bersatu dalam firman, kamu mesti mengerti firman dulu kan? Tapi di sini keduanya baru mengerti Kristus anak Allah. Pengertian ini sudah melebihi dari cognitive understanding. Merupakan satu pengertian yang sudah dewasa. Pengertian yang sudah hubungan pribadi dengan Kristus. Ini poin kedua. Dan ketiga, menjadi dewasa. Nah di sini ada terjemahan kitab suci bahasa Inggris mengatakan, in understanding be man. Saudara-saudara, di dalam kesadaran pengertian bertumbuh sebagai orang dewasa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengenai aduh ini masih anak kecil, tidak tahu apa-apa. Jangan kasih tahu sama anak kecil, engkau anak kecil tidak tahu apa. Setiap anak kecil rasa tersinggung kalau dikatakan dia tidak tahu apa. Sebab dia kira dia sudah tahu apa-apa. Bukan saja dia tidak tahu apa-apa, dia kira yang dia tahu papanya tidak tahu. Itu namanya anak kecil. Jadi anak kecil baru tahu sedikit, wah dia bicara sama papa sama mama seperti papanya tidak tahu, dia yang tahu. Ada seorang encim Taiwan, encim tua ke Amerika, di atas satu perjalanan yang turun naik lagi, wah dia lihat mobil yang macet baris panjang itu, wah dia bilang bagus sekali Amerika ya. Semua yang lampu merah di kanan, semua yang lampu putih di kiri. Saya tidak tahu balik enggak ini. Ini kok bisa atur ya, yang lampu merah di sini, lampu kiri di situ. Karena di desanya Taiwan, desa dia dulu 20 tahun lebih yang lalu, mobilnya sedikit. Jadi dia tidak perhatikan. Sekarang waktu barisan itu, semua lampu merah di baris di kiri, yang lampu putih di kanan. Padahal yang putih ke sini, yang merah ke situ, dan lampu belakang kan merah semua. Ya biar, oh itu merah putih diatur sampai jelas sekali. Ini nama jalan merah putih begitu ya, saudara-saudara. Nah, lalu dia mengadu seorang murid saya, tulis surat dari Amerika. Pak Tong di sini lain loh sama Indonesia, begini-begini. Dia seperti saya tidak tahu, padahal dia baru pertama kali ke Amerika. Saya sudah 35 kali di Amerika. Lalu dia tulis memperkenalkan Amerika begini. Nah, saudara-saudara, orang yang menganggap diri tahu, lalu orang lain tidak tahu, lalu dia menganggap diri tahu, saudara jangan kasih tahu sama dia, engkau tidak tahu apa-apa. Sebenarnya banyak anak kecil, anak remaja belum tahu apa-apa. Sebenarnya banyak orang baru sekolah sedikit tidak tahu apa-apa. Banyak orang sudah menjadi orang Kristen 10 tahun masih tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang saya bilang, yang baru lulus sekolah teologi belum tahu apa-apa. Bahkan yang sudah sekolah teologi selesai luar negeri pulang ke Indonesia, banyak hal yang belum tahu apa-apa. Wah, orang jengkel sekali. Tapi sebenarnya banyak hal yang detail-detailnya dan itu seluk-beluknya, banyak bijaksana, banyak pengalamannya, banyak orang tidak mengetahui. Tapi orang selalu merasa diri mengetahui. Di sini katakan in understanding be man, berarti mempunyai pengertian dewasa. Saudara-saudara, jadi menjadi dewasa. Maka F.F. Bruce dan beberapa komentator yang lain mengatakan di dalam ayat ini mempunyai arti, yaitu seperti seorang laki-laki yang sempurna yang sudah di dalam waktunya mau menikah. Saudara-saudara, jadi in understanding be man, menjadi dewasa seperti laki-laki yang sudah matang, sudah boleh mendirikan keluarga. Berarti seluruh tubuhnya itu sudah menjadi tubuh yang utuh, yang sempurna, yang sudah akil balik, yang sudah sehat, yang sudah boleh mendirikan keluarga. Nah saudara-saudara, itu yang diharapkan oleh Kristus. Kristus mengharapkan tubuh Kristus itu gereja menjadi gereja yang akil balik. Saudara-saudara, begitu banyak gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun dilihat cara menangani begitu banyak hal masih anak-anak. Saudara-saudara, secara organisasi hebat, secara uang tidak ada kesulitan, secara pengalaman untuk bagaimana mengatur segala sesuatu seperti setumbuk. Tapi dalam hal rohani, dalam pengertian firman, di dalam berperang secara bersandar kepada kuasa Roh Kudus untuk membedakan siasat-siasat dan akal-akal yang rusak daripada setan, sama sekali tidak tahu. Saudara-saudara, di sini Alkitab mengatakan supaya yang menjadi guru, menjadi penggembala, pemberita-pemberita Injil melengkapi orang suci sampai mereka akil balik.
Sampai mereka bersatu dalam iman. Sampai mereka betul-betul sungguh mengenal Kristus secara sejati. Sampai mereka akil balik dewasa. Menjadi seseorang yang sudah betul-betul. Sudah mantap, sudah sempurna. Itu artinya gereja kapan gak bisa mencapai seperti itu? Saya tidak tahu. Saudara-saudara, kita tidak bosan-bosan, tidak habis-habis mendidik, mengajar, memberikan firman, memberikan kuliah, memberikan ceramah lagi. Itu saudara-saudara. Karena apa? Karena memang perlu gereja dididik, diberi kesempurnaan sampai menjadi akil balik. Saudara-saudara. Dan akhirnya dikatakan sehingga bertumbuh dengan skala Kristus. Wah, ini satu tuntutan yang luar biasa. Kalau menurut apa yang sudah diturunkan perintah oleh Tuhan seperti ini, gereja-gereja kita semua yang ada di Indonesia, bahkan ada di mana saja di dunia, berapa yang bisa berdiri kalau Tuhan mau menghakimi? Saudara-saudara, jangan kita lihat dari standar dunia. Mari kita lihat dari rencana Allah. Karena di sini ada telosnya. Ada sesuatu tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi gereja. Kristus sampai mati di atas kayu salib. Sebenarnya dia mau menginginkan gerejanya jadi gereja apa? Kristus mati di atas kayu salib, turun dari surga. Dia menginginkan mendirikan tubuhnya, di mana dia kepalanya menjadi tubuh yang bagaimana? Saudara-saudara, tubuh itu perlu seimbang. Tubuh itu perlu sehat. Tubuh itu perlu pengedaran darah yang sangat rapi dan sangat stabil. Tubuh perlu sesuatu kaitan syaraf dengan syaraf yang lain yang berharmonis satu dengan lain, dengan sinkronisasi keutuhan seluruhnya, komprehensif. Saudara-saudara, itu tubuh. Dan Kristus mati, Kristus mengalirkan darah, Kristus inkarnasi, Kristus disiksa, Kristus dikutuk, Kristus dihakimi, diadili, dibunuh di atas kayu salib sebagai domba disembelih adalah supaya gereja tubuh Kristus mencapai 4 hal ini yang di sini dikatakan: persatuan di dalam iman, pengertian kepada anak Allah yang menjadi kepala gereja. Bukan saja demikian, kita harus menjadi dewasa akil balik. Dan keempat, bertumbuh dengan skala Kristus. The measurement of Christ. The measurement of Christ itu apa? Saya terus pikir sepanjang berapa hari ini. Ini satu ayat yang terus saya pikir. Measurement of Christ. Skala kepenuhan seperti Kristus. Kalau saudara membaca pada ayat yang sebelumnya, dia adalah yang memenuhi segala sesuatu akan dipenuhi di seluruh alam semesta. Jadi ini memang satu sasaran yang luar biasa mulia, hormat tinggi dan sudah dicapai. Tetapi ini sudah ditulis dalam kitab suci. Maka kita harus mempunyai sesuatu motivasi mencapai kesempurnaan yang memang kita tahu sulit kita mencapainya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus ada di dunia, maka dia di dalam 4 hal bertumbuh terus. Pada waktu dia masih anak-anak, Alkitab mengatakan, pertama, tubuhnya bertumbuh. Kedua, bijaksananya bertumbuh. Ketiga, diperkenan oleh Allah bertumbuh. Keempat, disukai oleh manusia juga bertumbuh. 4 hal ini. Nah, saudara-saudara, mari kita sekali lagi ya, bertumbuh di dalam tubuhnya, bertumbuh di dalam bijaksananya, bertumbuh di dalam memperkenan Allah, bertumbuh di dalam disukai oleh manusia. 4 hal ini. Kalau demikian, itu skala Kristus bertumbuh menjadi satu contoh gereja menuju kepada kesempurnaan. Juga kita lihat dari para 4 sudut ini. Pertama, kita secara kuantitas bertumbuh tidak. Kita menginjili orang, lebih banyak orang menjadi orang Kristen, gereja bertumbuh. Itu pertumbuhan dari kuantitas. Itu paling gampang. Maka taruh di depan. Itu tidak terlalu sulit. Tetapi itu pun banyak orang tidak pernah memikirkan untuk mau berkembangkan. Saudara-saudara, saya sekali lagi berkata saudara, Jakarta kalau tidak ada kerusuhan, menurut statistik tahun 2025 akan menjadi kota yang berpenduduk 30 juta. Menurut PBB. Itu sebab saya gelisah sekali. Karena apa? Kalau 30 juta, maka mulai sekarang kita mengharapkan di dalam 27 tahun tambah 3.000 gereja. Satu gereja 100 orang atau 1.000 orang. Kalau satu gereja 1.000 orang, 300 gereja hanya 300.000. Terlalu pelan.
tahun 2025 30 juta, hanya tambah 300.000 orang Kristen di Jakarta. Terlalu pelan. Jadi kita mesti berdoa, bekerja lebih banyak, meminta Tuhan membangkitkan pemberita Injil. Saudara-saudara, gereja ini memberikan pelatihan pemuritan penginjilan. Sebagian sudah ikut. Saya sangat bersyukur karena mereka itulah yang menjalankan kehendak Tuhan, menjadi pemberita Injil pribadi. Lalu ada mendidik. Dengan demikian gereja bisa bertumbuh. Saudara-saudara, saya harap rekan-rekan saya, harap pekerja-pekerja pengurus di sini bisa menangkap apa yang saya katakan. Karena kehendak Tuhan, gereja bukan seperti ini. Gereja harus bertumbuh pertama, kuantitas. Sebelum itu kualitas iman sudah dijaga, lalu kita menuntut supaya ada lebih banyak orang Kristen, lebih banyak orang kembali kepada Tuhan, lebih banyak orang mengerti, menerima Yesus Kristus. Kedua, bijaksana. Jadi gereja di dalam mengerti firman Tuhan dan di dalam menangani segala sesuatu, makin lama bukan makin bijak di dalam pengalaman kotor. Saudara-saudara, di dalam filsafat Tionghoa, bijaksana sama kelicikan itu sudah dijadikan satu secara tidak sadar. Padahal istilahnya berbeda. Bijaksana tidak boleh digabungkan dengan kelicikan atau kelicinan. Saudara-saudara, 诡诈不是灵巧，灵巧不是诡诈。Tactful bukan deceitful. Deceitful is not tactful. Licin dan penipuan-penipuan sebagai bijaksana. Itu ada bijaksana duniawi. Saudara-saudara, bijaksana itu dari Tuhan. Itu yang kotor-kotor bukan bijaksana. Itu bijak sini, saudara-saudara. Bijaksana dari sana, bijak sini itu dari sini. Bijaksana itu yang suci, bijak sini yang kotor. Begitu banyak orang yang mempunyai pikiran kotor, itu bukan bijaksana. Gereja bertumbuh pertama di dalam kuantitas. Pertama, banyak orang kenal Tuhan. Kedua, dan bijaksana surgawi. Bijaksana surgawi paling sedikit di dalam perjanjian lama. 3 unsur. Pertama, takut kepada Tuhan. Kedua, hidup suci. Ketiga, meninggalkan segala kejahatan dan memuliakan Tuhan Allah. Ini bijaksana di perjanjian lama. The beginning of truth, understanding the truth started from the fear of the Lord. Saudara-saudara, bijaksana mulai daripada takut kepada Tuhan, mengenal kesucian Dia, dan meninggalkan segala dosa. Ini 3 yang di perjanjian baru saya hari ini tidak bicarakan. Gereja juga demikian. Kita menjadi orang Kristen bukan makin lama makin hebat menipu orang lain lalu diberkati Tuhan. Tidak. Kita menjadi orang Kristen menjadi orang makin lama makin takut kepada Tuhan. Makin lama makin hidup dalam kesucian. Makin lama makin menghindarkan segala kejahatan dan dosa di dalam segala perbuatan kita. Kalau engkau pintar berdagang, pintar cari uang, tapi cari uangnya pakai cara kotor, engkau belum pernah menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, engkau bilang perdagangan mesti begini, silakan bicara itu untuk kekayaan yang akhirnya akan hilang semua. Tetapi apa yang dipelihara oleh Tuhan itu ada dipelihara di dalam kejujuran, kesungguhan yang kelihatan sementara tidak terlalu cepat kaya. Tuhan yang memelihara itu yang penting, saudara-saudara sekalian. Kita gereja itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus bertumbuh di dalam hal ini. Kedua, ketiga, diperkenan oleh Tuhan Allah. Jadi Tuhan mengatakan, you are my good children. I love you. You delight me. Itu penting sekali. Disenangi oleh banyak orang, diterima oleh orang itu tidak penting. Diangkat tinggi oleh orang dunia tidak penting. Tapi di hadapan Tuhan, betul-betul Tuhan mengatakan, I delight you. I betul-betul menyayangi engkau. Itu penting. Dan keempat, menjadi berkat bagi sebanyak orang mungkin. Saudara-saudara, makin menjadi berkat, makin memberkati banyak orang. Gereja itu makin seperti Kristus yang bertumbuh di dalam skala yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sampai di sini hari ini. Minggu depan kita akan teruskan dengan ayat 14 dan sebagainya. Setelah akil balik, bagaimana gereja bertahan di dalam tengah-tengah arus ajaran-ajaran yang sesat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita minta Tuhan memberkati gerejanya sebagai tubuh Kristus, bukan bermain-main,
bukan hanya menjadi ornamentasi di dalam masyarakat, tapi menjadi pelaksana kehendak surgawi di dunia. Berdoa supaya seluruh gereja sebagai tubuh yang taat kepada kepala dibersihkan oleh Tuhan dan disucikan oleh darah dan Roh Kudus melalui firman yang diberitakan kepada kita. Kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang sudah Tuhan kumpulkan di tempat ini untuk mendengarkan firman, untuk dididik, untuk mengerti, dicerminkan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyerahkan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap jiwa yang sudah Tuhan selamatkan supaya kita boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpinlah kami, berkati kami supaya gerejamu boleh menjadi akil balik, gerejamu boleh dewasa, gerejamu boleh menjadi makin bertumbuh menurut skala Kristus sehingga memperkenan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.